Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak ya, Kak Yunia. Oke, nama kakak adalah Kak Yunia. Kakak mengajar di sini di Salemba Group untuk bidang studi fisika. Nah, untuk sore ini kakak akan membahas satu topik materi tentang getaran ya untuk kelas 10. Jadi untuk kali ini yang kita bahas adalah untuk materi kelas 10 dulu. Nah, di sini ada contoh soal yang sering banget keluar. Kalau untuk adik-adik yang kelas 10, adik-adik yang SG untuk yang kelas 10 bisa dibuka untuk fisika soal nomor 1 halaman 169. Oke, buka dulu bukunya. Nah, ini ada sedikit tambahan. Nah, sedikit sih, banyak ya. Karena soal itu pilihan berganda dan poin yang ditanyakan hanya simpangan pada saat T sama dengan 1 detik. Di sini kakak panggilin teman-temannya, ada poin B, C, D, dan E. Jadi kakak kembangin untuk frekuensi amplitudo, terus kecepatan maksimum, kecepatan pada saat simpangan 2 cm, dan berapa percepatan maksimumnya. Gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja, langsung ngebahas ini ya. Nanti dari sini kakak kasih materi singkatnya gimana cara untuk mengerjakan poin A, B, C, D, dan E. Oke, jangan nangis dulu, ini gampang soalnya. Fisika tidak sulit, fisika itu mudah asal mau latihan. Jangan senyum-senyum. Oke, sekarang kita lihat untuk poin yang A. Apa yang dibilang di soal? Tentukan berapa simpangan saat T sama dengan 1 detik. Nah, mana persamaan simpangannya? Di sini kakak jelasin lagi untuk persamaan simpangan yang spidol biru ya. Berarti persamaannya nanti itu adalah Y sama dengan 3 sin di sini 5 pi T ditambah dengan pi per 4. Gini ya. Kakak tanya dulu, ini udah benar belum persamaan kayak gini bentuknya? Ini udah benar. Maksudnya yang belum benar itu gimana? Gini. Kalau kamu misalkan di soal, ada soalnya gini, Y sama dengan 3 sin 2 pi kali 3 T plus 2 per 3. Misalkan seperti ini. Nah, kamu nggak boleh langsung mengerjakan ini kalau bentuk simpangannya masih seperti ini. Kenapa? Karena bentuk umum dari simpangan itu adalah Y sama dengan A sinus omega T ditambah dengan fase awalnya gitu. Jadi omega T ditambah dengan fase awal. Sedangkan yang ini setelah sin bukan langsung omega T. Masih ada 2 pi-nya kan? Makanya Kak bilang ini belum bisa langsung untuk dikerjakan. Berarti kalau kamu ketemu yang depan sini ini masih ada angka atau konstanta yang lain, kaliin dulu ke dalam. Berarti kalau kayak gini kamu harus ngerjainnya dengan Y sama dengan 3 sin. Masukin dulu, berarti jadinya berapa? Oke, 6 pi T ditambah ini ke sini berarti 4 pi per 3 gitu ya. Baru bisa kamu mengerjakan untuk mencari simpangan, frekuensi, dan yang lain sebagainya gitu. Oke, jadi ini dulu dibenerin. Sampai disitu paham ya? Ya, oke, kita lanjut ke soal tadi. Tadi kakak bilang ini udah bener, berarti kalau kita samain persamaan yang ini dengan bentuk umumnya, berarti kita akan peroleh ini sebagai siapa? Amplitudo atau nilai si A-nya kan. Sedangkan yang 5 pi ini sebagai apa? Nih, teman nama si T, berarti di sini nilai siapa? Iya, omega. Sedangkan pi per 4 berarti ini sebagai fase awal. Gini kan? Oke, kita lihat soal. Di soal dia bilang apa? Simpangan saat T sama dengan 1 detik. T sama dengan 1 detik artinya gantikan T dengan 1. Apa itu simpangan? Si Y kan? Ya udah. Berarti untuk poin A, kamu disuruh nyari nilai Y dengan menggantikan nilai T sama dengan 1. Karena di soal diminta untuk T yang sama dengan 1 detik. Masukin persamaannya atau angka-angkanya. Berarti 3 terus sin berapa di sini? 5 pi dikali T. T-nya 1. Terus ditambah dengan pi per 4. Gini ya. Oke, kita lanjut. Berarti dapat nilainya nanti adalah Y sama dengan 3 sin. Berapa ini? 5 pi ditambah pi per 4. Nanti nilai pi di sini berapa? 3,14 atau 180?
Ya, karena ini trigonometri fungsi sudut, berarti nanti di sini nilainya adalah 180 derajat gitu. Jadi nanti sebenarnya cara hitungnya gampang. Keluarkan nilai genapnya. Jadi kalau 5pi itu 4pi itu akan kembali ke titik 0. Berarti kakak cuma nganggep ini adalah nilainya nanti setara dengan pi yang ditambah dengan pi per 4. Jadi kalau kalian misalkan dapat nilai sinus 3pi, ini sama aja kamu nyari sinus pi. Terus kamu dapat sinus misalkan 7pi, ini sama aja kamu nyari sinus pi. Jadi kalau misalkan 7,5pi gimana kak? Buang genapnya, tadi genapnya 6 kan? Berarti ini sama dengan 1,5pi gitu ya. Nah, terus kita balik ke sini. Berarti nanti nilai Y itu sama dengan 3 dikali sin. Nah, 180 berarti ini 180 per 4 berapa? 45 ya. Berarti 180 ditambah dengan 45 derajat. Berarti Y-nya nanti adalah 3 sin ya 225 derajat. Sin berapa itu? Berapa nilainya? Minus setengah akar 2. Gini ya. Berarti dapat simpangan tadi berada di negatif 3 per 2 akar 2 cm. Oke, untuk yang memegang modulnya, itu jawaban yang tepat nanti adalah yang E ya. Bagi yang pegang modul 3 per 2 itu kan 1,5. Ini setara dengan minus 1,5 akar 2. Kenapa di sini munculnya sentimeter? Karena di soal dia bilang Y itu dalam senti. Jadi ini juga penting. Y dalam senti berarti simpangan tadi juga harus dalam sentimeter. Jadi kalau untuk di modul soalnya sampai di sini jawabannya adalah yang E. Bisa? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang B, dia minta berapa besarnya frekuensi dan amplitudo. Apa simbol frekuensi? F ya. Kalau dari persamaan gelombang, F itu dicari dari nilai siapa? Ya, omega. Kenapa? Karena rumus omega itu adalah 2πf. Gini kan? Oke, berarti kalau dari sini kakak minta frekuensi, siapa yang diturunin? Atau siapa yang dipindahin? 2pi-nya kan? Karena kakak mau cari F, berarti 2pi itu dari atas. Ya, pindah ke bawah, maka nilainya tadi adalah omega per 2pi. Gini kan? Sekarang lihat soal berapa omeganya? Mana omega? Ini, berapa omeganya? 5pi. Berarti frekuensi yang dihasilkan adalah 5pi per 2pi. Ayo 5 bagi 2. Atau bentar, apa bisa kakak coret? Ini sama ini ya. 5 per 2, berapa itu? Ya, berarti frekuensi yang diperoleh adalah 2,5 Hz. Sedangkan amplitudo, apa simbol amplitudo? Amplitudo simbolnya adalah A. Lihat di soal, udah ada belum A-nya? Langsung diambil, dapatnya adalah ya 3. Apa tadi satuannya? Sentimeter. Karena di soal dibilang Y dalam sentimeter. Berarti nanti nilai amplitudonya juga 3 cm. Jadi kalau ini mau kakak ubah ke meter, berarti bagi 100, 0,03 cm. Paham? Oke, kita lanjut ke option berikutnya. Kecepatan maksimum. Apa simbol kecepatan? V ya. Jadi yang namanya V itu adalah turunan dari simpangan terhadap waktu. Jadi bentuk umumnya nanti adalah A dikali omega. Kalian belum belajar turunan kan? Jadi kakak langsung ngasih rumusnya aja gitu. Jadi nanti kalau simpangan dia A sin omega T, kalau nanti kecepatan itu adalah A dikali omega cos omega T ditambah, ini bisa plus minus fase awal atau θ0. Jadi jangan karena dibilang V sama dengan turunan dari simpangan terhadap waktu terus langsung turunan itu gimana kak? Nggak usah kayak gitu, langsung aja. Jadi nanti untuk mencari nilai V itu persamaannya ke sini gitu ya. Nah, susun dulu. Berarti nilai V-nya itu adalah A-nya tadi berapa? 3, bener ya? Ya, omeganya adalah 5pi. Terus tadi di sini fungsinya diganti jadi fungsi cos, terus omega T ditambah dengan fase awal, gini kan? Oke, udah belajar trigono kan? Udah. Terus nilai cos maksimum berapa? Nilai cos paling tinggi itu adalah 1. Iya, jadi yang berubah-berubah kan ini.
Berarti kalau misalkan kakak minta kecepatan, tapi kakak minta kecepatan maksimum, ya otomatis nilai cosnya harus maksimum. Berarti nilai cosnya 1. Berarti Vmax-nya nanti hanya 3 dikali 5pi. Atau nanti jawabannya adalah 15pi. Satuannya apa kak? Karena G-nya senti, berarti ini cm per detik. Atau kalau mau diganti meter per second boleh, berarti 0,15 pi untuk satuan meter per second. Nih, kakak kasih ininya ya, untuk Vmax-nya ya. Jadi kalau nanti diminta untuk Vmax-nya doang, kan kalau V pakainya ini. Kalau Vmax tadi kakak udah jelasin nilai maksimum itu berarti cos-nya bernilai 1. Berarti Vmax nanti itu langsung rumusnya hanya A dikali dengan omeganya. Cari berapa A-nya, cari berapa omeganya, berarti langsung dikali. Oke. Paham ya? Kalau nanti bingung, hubungin aja SBK Alisarinya, oke? Itu bisa nanti kita tanya jawab di situ. Kita lanjut lagi. Sekarang poin apa? Poin D. Oh, D juga bilang kecepatan pada simpangan. Jadi dia nggak Vmax lagi, tapi V doang kan? Bisa nggak pakai yang ini? Nggak bisa, karena rumus ini gak ada simpangan tadi Y kan, berarti gak bisa pakai yang ini. Jadi ada lagi nih rumus untuk mencari kecepatan, yaitu V sama dengan omega dikali dengan akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Dah, omega sama dengan akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Berapa tadi omeganya? Omeganya itu 5pi ya, berarti 5pi akar A kuadratnya A kuadrat 3 kuadrat berarti langsung 9 bisa ya, dikurang Y kuadrat. Dia minta simpangan 2 cm, berarti di sini 2 kali 2 atau kakak langsung tulisin aja. Tadi amplitudenya 3, simpangannya 2 berdasarkan soal yang D. Berarti nanti dapat nilai kecepatan itu adalah 5pi akar 9 dikurang 4. Berarti 5pi akar berapa? 5. Berarti nanti jawabannya adalah 25. Kok 25? Berapa? 5 akar 5pi. Apa satuannya? Ya, tetap untuk cm per detik. Itu adalah bentuk kalau yang ditanya kecepatan pada simpangan tertentu. Berarti jangan pakai rumus yang ini, jangan pakai rumus yang ini, tapi pakai rumus yang ini. Udah? Terus apa lagi sekarang? Percepatan maksimum. Ini yang terakhir untuk soal yang ini. Percepatan maksimum. Udah belajar gaya kan? Apa simbol percepatan? Iya, A. Jadi kalau untuk A sama, A itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Berarti yang mau kakak turunkan ini. Mana tadi? Ini. Cuman kan belum belajar turunan. Berarti yang dihafal persamaannya aja. Nanti nilainya adalah minus A dikali omega kuadrat, turunannya cos itu nanti min sinus, berarti nanti di sini adalah omega t ditambah dengan fase awalnya. Ini ya. Terus sama kayak tadi, yang diminta adalah percepatan maksimum. Jadi kalau percepatan maksimum itu apa yang bisa kita kotak-katik? Ini kan, karena yang berubah adalah fungsi t. Sama, udah belajar trigono. Berapa nilai sin maksimum? 1. Berarti supaya maksimum ini harus bernilai 1. Berarti A maksimum nanti minus A dikali omega kuadrat. Berarti sama dengan, tinggal masukin A-nya berapa? A-nya 3. Omeganya tadi 5pi. Berarti nanti 5pi dikuadratin hasilnya minus 3 dikali 25pi kuadrat. Berarti nanti minus 75pi kuadrat, satuannya cm per second. Nah, jadi hasilnya adalah minus 75pi kuadrat cm per second kuadrat. Hati-hati satuan, karena percepatan berarti secondnya pangkat 2 gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk beberapa soal tentang getaran. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, itu boleh nanti langsung ke SBK Alisarinya gitu. Nah, untuk semua adik-adik kelas 10 tetap belajar, dicicil, jangan nanti pas udah kelas 11, kelas 12 nanti deh Kak masa masih panjang, enggak.
belajar mulai dari sekarang, oke? Nah, semoga semuanya bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal ataupun apapun itu. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Komen di bawah kalau memang ada yang kurang atau ada yang mau ditanyakan. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!